Baik, selamat pagi, Namo Buddhaya, Namo Amitovo. Berjumpa kembali dengan siswa-siswi kami kelas 8. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu kita berbicara tentang siswa-siswa utama Sang Buddha. Jadi kalau kita berbicara tentang siswa-siswa utama Sang Buddha, itu kita berbicara tentang 10 orang biku, 10 orang biksu yang menjadi siswa utama dari Sang Buddha, ya. Kenapa mereka ini bisa jadi siswa utama? Tentu karena mereka memiliki kelebihannya masing-masing. Untuk yang pertama, siswa utama Sang Buddha adalah yang Arya Sariputta. Ya. Sariputta adalah siswa utama nomor 1. Ya. Kenapa Sariputta dikatakan sebagai siswa utamanya Sang Buddha yang pertama? Ya. Karena Sariputta ini memiliki kebijaksanaan satu level di bawahnya Buddha. Yang paling mendekati Buddha kebijaksanaannya adalah yang Arya Sariputta. Makanya dikatakan yang Arya Sariputta adalah siswa utama pertama, ya, karena yang Arya Sariputta memiliki kebijaksanaan hanya berbeda sedikit di bawah Sang Buddha. Yang Arya Sariputta ini adalah seorang putra dari Brahmana, ya, keturunan Brahmana. Kalau di India, keturunan Brahmana itu adalah sebuah kasta yang tinggi. Ya. Jadi suatu ketika yang Arya Sariputta ini melihat seorang biku bernama Asaji. Ya. Dia melihat biku Asaji sedang berpindah patah, lalu melihat penampilan dari yang Arya Asaji. Yang Arya Sariputta ini tertarik dengan penampilan dari yang Arya Asaji. Tertarik dengan ketenangannya, dengan keanggunannya, bagaimana dia membawa diri. Sehingga dia memberanikan diri bertanya kepada yang Arya Asaji, siapakah gurumu? Lalu apa yang diajarkan oleh gurumu? Ya. Jadi setelah bertanya begitu, yang Arya Asaji menjawab. Dia menjawab bahwasanya gurunya adalah Sang Buddha. Yang mana Buddha itu mengajarkan mengenai sebab munculnya sesuatu dan bagaimana sesuatu itu bisa berakhir. Setelah mendengarkan jawaban dari yang Arya Asaji, ya, yang Arya Sariputta ini menemui Moggallana. Moggallana ini nanti akan kita bahas. Moggallana adalah salah satu sahabat dekatnya dari Sariputta. Ya. Menemui Moggallana dan memberitahukan apa yang diberitahukan oleh yang Arya Asaji. Sehingga kedua-duanya mereka itu mencapai tingkat kesucian yang pertama, itu dinamakan sebagai Sotapanna. Ya. Jadi tingkat kesucian pertama itu namanya Sotapanna. Setelah mereka mencapai Sotapanna, mereka akhirnya ditabiskan oleh Sang Buddha. Ya. Buddha menabiskan mereka dengan ucapan Ehi Biku atau datanglah biku, kemarilah biku. Ya. Jadi Ehi Biku ini umum bahkan paling sering digunakan oleh Buddha untuk menabiskan para biku di masa itu. Ya. Jadi saya tekankan kembali, yang Arya Sariputta menjadi siswa utama Sang Buddha karena dia terkenal dengan kebijaksanaannya. Dia itu sangat pandai, dapat menyelesaikan masalah tanpa merugikan siapapun. Itu dikarenakan kebijaksanaan yang tinggi. Ya. Di akhir yang Arya Sariputta, ya, dia saat mau parinibbana, ya, wafat, dia meminta izin kepada Buddha untuk pulang, ya, pulang ke rumahnya, kemudian mengajarkan orang tuanya Dharma sebagai ungkapan terima kasihnya terhadap orang tua. Dia mengajarkan Dhamma kepada orang tuanya dan akhirnya baru mencapai parinibbana atau dalam bahasa kita adalah wafat. Cuman parinibbana ini adalah kata yang digunakan untuk orang-orang yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat. Jadi mereka kalau wafat disebutnya parinibbana. Ya. Jadi begitu Arya Sariputta pulang ke rumah mengajarkan Dhamma, kemudian parinibbana di rumahnya. Ya. Untuk selanjutnya, siswa utama Sang Buddha yang kedua, yaitu yang Arya Moggallana.
tadi sempat saya singgung, yang Arya Moggallana ini adalah teman akrabnya atau teman dekatnya yang Arya Sariputa. Kenapa yang Arya Moggallana ini menjadi siswa utama Sang Buddha? Ya, karena yang Arya Moggallana adalah siswa Sang Buddha yang paling sakti. Jadi tidak ada orang lain yang lebih sakti dari yang Arya Moggallana kecuali Buddha. Ya. Jadi kesaktian yang Arya Moggallana berada di satu level di bawah Buddha. Biku-biku yang lain mungkin hanya bisa terbang saja, mungkin hanya bisa menembus ke tembok dan sebagainya. Tapi yang Arya Moggallana bisa melakukan semuanya. Ya, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, bahkan kesadarannya bisa meninggalkan badannya untuk mengunjungi ke tempat-tempat lain. Seperti diceritakan ya, yang Arya Moggallana pernah mengunjungi Buddha saat berada di surga Tawatimsa. Waktu itu Buddha berdiam di Tawatimsa untuk mengajarkan Dharma, khususnya tentang Abhidhamma kepada ibunya, ya. Karena Ratu Mahamaya itu setelah meninggal dunia ternyata terlahir di surga Tawatimsa, ya. Jadi selain itu, selain yang Arya Moggallana mengunjungi surga Tawatimsa, banyak juga kesaktian-kesaktian yang ditunjukkan oleh yang Arya Moggallana. Salah satunya adalah dia mengetahui di mana ibunya, ya, mendiang ibunya dilahirkan. Karena ibunya sudah meninggal dunia, dia mencari tahu di mana ibunya terlahir. Ternyata ibunya terlahir di alam yang tidak menyenangkan atau alam yang menderita. Dimana kalau dikirimkan makanan itu selalu berubah menjadi api ketika mencapai mulut dari ibu yang Arya Moggallana. Itu disebabkan karena ibu dari yang Arya Moggallana semasa hidup adalah orang yang jahat, tidak mempraktikkan dhamma, ya. Kemudian pelit dan sebagainya, sehingga di kehidupannya selanjutnya dia terlahir di alam yang menderita, di mana dia susah untuk makan. Jadi setelah melihat kondisi bahwasannya ibunya tidak bisa makan, akhirnya yang Arya Moggallana ini bertanya kepada Buddha apa yang harus dilakukan. Makanya Buddha menyarankan untuk melakukan pelimpahan jasa sehingga orang tuanya dapat makan, dapat menerima dana makanan yang diberikan oleh yang Arya Moggallana, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, ya, yang Arya Moggallana adalah siswa utama Sang Buddha yang sangat sakti, terkenal dengan kesaktiannya, ya, bisa menembus tembok, melihat makhluk halus, melihat jin dan sebagainya. Semua bentuk kesaktian dimiliki oleh yang Arya Moggallana. Itulah sebabnya mengapa ia dijadikan atau dianggap sebagai siswa utama Sang Buddha yang kedua, ya, karena dia memiliki kesaktian yang tinggi. Ya, baik, untuk pembahasan kita, ya, hari ini cukup, ya, tentang yang Arya Sariputa dan yang Arya Moggallana, ya. Untuk tugasnya nanti silahkan kalian di rumah catat, ya, untuk bagian C dan D mengenai siswa utama tentang yang Arya Kassapa dan yang Arya Anuruddha. Kemudian silahkan nanti kalian kerjakan juga tugas uji kompetensi pengetahuan halaman 50, ya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dapat belajar dengan baik, semoga kita semua selalu sehat-sehat, ya, sehingga kita dapat terus belajar dharma, dapat terus menggali pengetahuan tentang Buddha Dhamma. Ya, mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Namo Amitofo.